membaca artikel ini ternyata dia kurang di bagian metodenya tidak ada. Sehingga saya tambahkan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kajian normatif dan fatwa MUI nomor 6 tahun 2010 tentang penggunaan vaksin jamaah haji dan umrah. Ya. Di sini juga tidak menyebutkan kesimpulannya. Ya. Maka saya tambah. Penelitian ini membuktikan bahwa kebolehan vaksin meningitis dan berbagai kadar dan kandungan zatnya dianggap dibolehkan dengan syarat. Jadi penggunaannya dengan syarat, bukan penggunaan langsung digunakan saja, tidak. Persyaratan ini dinyatakan dalam implementasi pemerintah Saudi Arabia dan tidak bertentangan dengan tujuan-tujuan syariah yang bisa membahayakan diri sendiri dan orang lain. Tujuan utamanya adalah apa? Bahwa penggunaan vaksin ini adalah agar tidak mencederai diri atau orang lain di sekitar kita. Nah, itulah catatannya. Sekarang saya masuk di latar belakang. Di plagiat, ya. Islam sebagai agama yang dianut oleh mayoritas penduduk Indonesia, ya, tentu sangat berpengaruh terhadap pola hidup bangsa Indonesia. Berdasarkan pandangan mayoritas Indonesia, hukum Islam merupakan bagian penting dalam ajaran agama dan perwujudan pengalaman religius utama. Ya, bla 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 bla. Sekarang saya baca nih, saya paham, saya hapus. Ini hapus, ini nggak hapus ya. Kemudian saya tuliskan. Saya tulis, ketika ibadah haji menjadi sebuah kewajiban bagi umat muslim. Beda kan? Teksnya sama, tapi saya ganti jadi pasif, bukan aktif. Tapi teksnya berubah. Ya. Menjadi kewajiban bagi pemerintah Saudi membuat regulasi. Jadi tujuannya apa? Bahwa Arab Saudi membuat sebuah kewajiban yang jika ingin menuju ke Arab Saudi untuk ibadah haji atau umrah wajib menggunakan atau memiliki suntik atau dokumen suntik meningitis. Ya. Hal ini berhubungan dengan teknis dan tata pelaksanaannya, bla 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 bla. Kenapa? Saya baca lagi artikel lain. Jadi tidak hanya fokus dari artikel yang Anda baca saja. Baca artikel lain, ya. Tadi saya tuliskan kemarin sudah pernah saya bahas juga. Satu, baca artikelnya, paragrafnya. Kedua, hapus, maknai sendiri. Jangan diganti kata-kata saja. Kalau ganti kata-kata, dia akan terdeteksi masih. Ya. Jadi caranya apa? Hapus dulu nih, yang saya kuning ini saya hapus ya. Saya hapus, kemudian saya bikin paragraf sendiri. Tapi maknanya kurang lebih sama. Nah, solusi yang kedua adalah, yang ketiga, tambahkan dengan berbagai referensi lainnya atau baca di jurnal lain. Misalnya di Scholar ya, atau di Doaj atau sejenisnya ya. Berita Pak, ya berita silahkan. Berita yang sifatnya akurat ya. Bukan bukan WordPress, bukan WordPress, blog dan sejenisnya. Ya, jangan itu tidak bisa. Ya. Maka dengan membaca artikel, kemudian saya lihat artikel ini, saya ubah, ini menghilangkan potensi kemiripan. Ya. Sekarang, sejak tahun 1987 hingga saat ini, saya tidak menyebutkan ini pakai tahun di sini ya, saya tidak menyebutkan pakai tahun, karena tidak mau tahu juga datanya benar atau tidak, maka saya sebutkan saja. Uh, Mana ya? Oh tidak ada, saya hapus. Saya tidak menggunakan ini, saya tidak menggunakan data ini. Langsung saya ambil penyakit ini dapat menyebabkan kematian, bahkan sudah menyebar ke seluruh dunia yang disebut dengan penyakit meningococcus. Ya, meningococcus. Ini tujuannya. Ya. Maka saya dapatkan apa? Penyakit meningitis atau meningococcus ya, atau ada penyakit akut radang selaput otak disebabkan oleh bakteri Neisseria meningitis yang menyerang pelindung bla 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 bla. Padahal konteks dari materinya apa? Panjang nih. Satu paragraf, dua paragraf sampai sini. Saya hapus, kemudian saya tuliskan paragrafnya ini. Lihat perbandingannya, ini 16 halaman berubah menjadi 11 halaman. Ya. Dari 16 halaman menjadi 11 halaman. Maka semua juga sama, minimal 10 halaman. Artinya konten ini tidak terlalu jauh dari materi ini, ya. Nah, lanjut.
Kebanyakan kasus meningitis disebabkan oleh mikroorganisme seperti virus, bakteri, bla 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 bla, sampai berbagai negara. Saya hapus, setelah saya paham, saya hapus, kemudian baru saya tulis. Secara umum, sampai sini, ya. Secara umum, bahwa penyakit ini menyebar melalui perantaran udara. Bedakan ya, seperti bla bla bla, menyebar dalam cairan darah. Saya sebutkan saja, tujuannya ini apa? Bahwa ini menyebar melalui udara. Ya udah, bikin kalimat melalui udara. Maka membuat yang ditugaskan ini bukan mengganti kata. Jadi jangan dipikir mengganti kata 2 hari selesai. Ini saya mengerjakan ini ya memang karena sudah pengalaman merapikan ini paling saya mengerjakan 3 hari selesai. Ya, sekitar dari 16 hari menjadi 16 halaman menjadi 11 halaman. Nah, tujuannya apa? Supaya kawan-kawan nanti ketika menulis skripsi tidak lagi membaca artikel atau buku, kutip semuanya, tidak, tapi maknai, ya. Jika Anda tidak paham teks paragraf ini, tinggalkan saja. Lanjut ke paragraf selanjutnya atau lanjut ke kata-kata selanjutnya. Kalau Anda paksa semua ini harus masuk di paragraf ini, maka Anda akan terkecoh dengan isi. Pasti Anda mengikuti lagi, ya, pasti mengikuti lagi. Nah, solusinya apa tadi? Cari referensi lain. Baca dulu apa gerang kasus meningitis ini. Apa sih meningitis itu? Oh, baca ini. Paham? Tuliskan dengan bahasa Anda sendiri. Hapus, jangan dilihat lagi ini teksnya. Ya. Penelitian membuktikan bahwa perkembangan teknologi mampu memberikan dampak positif terhadap kehidupan manusia akibat dari virus yang cepat menyebar di masa jamaah haji atau umroh. Ya. Tidak ada yang bahas ini. Ya. Karena saya memahami bahwa teknologi sekarang bisa mampu mendeteksi virus, mendeteksi bakteri. Nah, maka saya baca peneliti lain, ini tambahan ya, ini penelitian lain. Peneliti lain sebelumnya juga menyebutkan bahwa vaksin yang memiliki isu bahwa kandungan memiliki zat yang diharamkan dalam Islam. Ya sebelumnya ada yang menyebutkan tahun 2010 ini dia banyak mengatakan dulu dikatakan meningitis itu ada yang masih haram ya. Ya saya sebutkan saja bahwa para mujtahid sekarang ini sudah di bidang hukum Islam juga terjadi pro dan kontra terhadap apa yang membolehkan vaksin meningitis ataupun yang mengharamkannya. Tidak ada sini. Saya tambahi supaya berbeda. Ya. Saya baca ini ya, ini nggak ada manfaatnya nih bagi saya nih. Maksudnya ada penting nih. Ada penting saya baca sampai di sini. Saya hapus, saya paham, maka saya dapatkan apa? Oh, ternyata maqasidus syariah ini dapat melihat kenapa jadi kita masih memerlukan suntik meningitis ini atau vaksin ini. Ya, mungkin ini dampaknya nanti dengan vaksin COVID ya, dampak sama, pola hukumnya sama. Nah, kalau misalnya saya baca di sini tadi, maka saya simpulkan seperti dalam putusan fatwa bla 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 bla, wajib menggunakannya bla 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 bla. Kemudian jangan dipalsukan data dokumennya. Ya meskipun ada juga ya. Tapi kita tidak membahas itu. Tapi tidak demikian halnya bahwa jemaah haji Indonesia sangat taat dengan aturan dari pemerintah. Artinya karena ketaatan masyarakat Indonesia terhadap pemerintah inilah yang membuat apa? Membuat vaksin ini harus digunakan. Nah, saya membaca panjang lebar yang ini sampai sini, saya hapus semuanya, saya tulislah dari sini saja. Jauh kan bedanya ya? Kemudian ketika saya tambahkan lagi tambahan dari sini, ini pemahaman saya nih. Maka kawan-kawan juga sama. Pemahaman Anda apa? Tulis dari materi yang didapat. Jangan kopas. Nanti akan saya minta uji plagiasinya sampai berapa? Ya, mungkin maksimalnya 30% ya. Maksimal 30%. Nah, di sini tidak ada metode penelitiannya, Pak. Nah, maka saya bikin metode penelitiannya. Ternyata kan pendekatannya kajian normatif dari kajian dokumenter saja atau dokumen dari fatwa MUI saja. Saya bikin. Kemudian pendekatannya melalui maqasidus syariah. Kemudian dilihat dari kenapa aspeknya. Ada 5 aspek yang diteliti. Ya. Saya tambahkan lagi, cara ini dapat menjadi jawaban atas permasalahan. Jadi ketika orang membaca artikel, saya sebutkan bahwa artikel ini membuktikan bahwa, nah, menjadi jawaban yang selama ini menjadi pembahasan apa? Penggunaan vaksin haji dan umroh. Nah, itu jawabannya. Kemudian pola sistemika selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Sama dengan kawan-kawan. Pola vaksin dan hubungannya dengan kedokteran. Saya akan menjelaskan tentang vaksin dulu. Vaksin berasal dari bahasa Inggris. Ini kalau diapa ini? Karena emang dia dari bahasa Inggris, vaksin kayak gitu, nggak bisa diapain. Cuman sisanya bisa ditambahkan. Ya. Ya. Suspensi bla bla bla, namun saya tambahkan ini sebagainya ya. Vaksin yang diciptakan bla 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 bla. Ini tambahan nih supaya tidak sama dengan yang lainnya. Ya. Saya baca vaksin ini sampai sini ya, kemudian saya hapus
ganti kata-kata yang baru. Ya, saya baca lagi, baca, saya hapus. Paham, saya tuliskan di sini. Saya baca lagi, panjang nih, baca sampai sini panjang lebar. Maka saya dapat kesimpulkan cuma satu paragraf saja yang panjang ini. Yang panjang itu cuma satu paragraf ini. Ini supaya tidak sama dengan yang ditegaskan. Ya. Nah, lalu saya baca lagi nih. Saya baca ini apa maksudnya? Tidak ada manfaatnya nih. Ya udah langsung saja ke vaksin meningitis secara resmi bla 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 bla. Ya. Kemudian MUI mengeluarkan fatwa. Nah, di sini yang mungkin banyak kemiripan. Kenapa? Karena putusan dari MUI-nya yang dikutip. Karena kan kajiannya dokumenter, kajian normatif ya. Konteksnya adalah dalil yang dipakai oleh MUI apa. Ya, ini pasti sama. Tapi saya tambahkan, dalil-dalilnya saya tambahkan dengan yang lain, perbandingan dengan yang lain, supaya berbeda. Ya. Nah, berdasarkan hal itu, Majelis Ulama mengatakan suntik meningitis boleh halalannya. Tapi yang kita bahas ini adalah sangkaan inilah yang membuat peneliti harus menelaah dari sudut tujuan-tujuan syariah atau maqasid syariah. Temuan ini pada akhirnya akan menjawab kegelisahan masyarakat selama ini dari pijakan fatwa dan keyakinan sesuai dengan tujuan syariah ini juga harus dijalankan dengan baik. Artinya, selain dari fatwa yang disebutkan oleh MUI, kita juga menelaah dari bagaimana penggunaan ini bagi jangka panjangnya, gitu ya. Baik, demikian materi yang bisa saya sampaikan dan mudah-mudahan kawan-kawan bisa menelaah kembali artikelnya yang banyak itu diringkas, dipahami, bukan diringkas ya, bukan juga dikata-katain, tapi dimaknai ulang, hapus. Kalau Anda tidak menghapus, tidak akan pasti sama, ya. Jadi harus dihapus, nggak bisa tidak dihapus, ya. Panjang lebar nih, saya banyak baca, lama bacanya nih. Per paragraf saya baca sampai selesai paham, baru saya tuliskan. Jadi kawan-kawan itu baca dulu, tidak bisa langsung menggawi ganti kata namun jadi meskipun ya mungkin bisa, tapi lihat dulu teksnya, jangan-jangan tidak nyambung nanti. Nih, 3 paragraf di kesimpulan, saya bikin hanya satu paragraf saja. Apakah saya mengikuti ini? Iya, tapi maknanya saya bikin sendiri. Saya baca, setelah dibaca, hapus. Setelah dihapus, pahami apa yang Anda dapat dari materi yang Anda atau tugaskan itu ya. Silakan Anda kawan-kawan lanjutkan tugas kawan-kawan. Memang lumayan lama ya, 1 bulan. Cuma 1 bulan itu jangan dipikir bahwa gampang aja cuma ganti kata-kata. Oh sabar, nanti saya akan minta bukti plagiasinya. Ya. Tujuannya apa? Ya selain pembelajaran tadi bla 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 panjang semalam kita bahas di ruangan Zoom atau virtual atau dalam bentuk teks. Tujuan utamanya adalah kawan-kawan nanti bisa nulis dengan baik untuk skripsinya. Ya. Demikian subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan lupa like, subscribe dan share enggak usah. Terima kasih, subscribe saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.